Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan di mana memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, baik itu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan dalam satu lingkungan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Secara singkatnya, pendidikan inklusif ini merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif dan secara merata. Tujuan dari pendidikan inklusif ini yaitu untuk memberikan akses pendidikan secara merata dan berkualitas tanpa adanya diskriminasi antar siswa di dalam lingkungan belajar mereka. Pendidikan inklusif ini berkembang dari model sekolah khusus menuju integrasi, kemudian adanya sistem inklusi, di mana sistem inklusi ini menyatukan anak yang berkebutuhan khusus sekolah bersama di sekolah reguler. Secara global, pendidikan inklusif ini sudah dimulai pada tahun 1960-an, di mana di sana menegaskan pendidikan secara merata. Kemudian, pendidikan inklusif di Indonesia sendiri itu embrionya sudah dimulai pada tahun 1980-an, kemudian menguat setelah adanya pernyataan Salamanca pada tahun 1994. Ada 7 poin dalam ciri-ciri pendidikan inklusif ini. Yang pertama, adanya kebijakan dan praktik yang mendukung inklusi di semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pendekatan holistik yaitu pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga, guru dan staf ini perlu didukung. Yang keempat, lingkungan belajar yang ramah untuk semua siswa. Yang kelima, menghargai keberagaman. Yang keenam, adanya kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan yang terakhir itu adanya kolaborasi dan komunikasi yang aktif di semua pihak. Ada 7 prinsip dalam pendidikan inklusif yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu prinsip inklusi dini, di mana prinsip ini yang memastikan pengembangan keterampilan interaksi sosial anak sejak usia dini. Yang kedua, prinsip dukungan korektif, di mana prinsip ini menyiratkan bantuan dalam mengatasi kesulitan yang anak hadapi. Yang ketiga, prinsip sosialisasi, di mana prinsip ini mengintegrasikan siswa ke lingkungan masyarakat. Yang keempat, prinsip individualisasi dan personifikasi, di mana prinsip ini memastikan karakteristik setiap siswa itu diperhitungkan. Yang kelima, adanya prinsip dukungan integratif, yaitu prinsip yang mengakomodasi semua peserta dalam proses inklusif. Yang keenam, prinsip partisipasi orang tua. Yang ketujuh, prinsip sikap berbasis nilai dan toleran, di mana prinsip ini itu membentuk rasa hormat di dalam proses dan lingkungan inklusif itu sendiri. Tahap evolusi dalam pendidikan inklusif ada 3 tahap. Yang pertama, tahap isolasi, di mana pada tahap ini anak-anak yang berkebutuhan khusus itu belajar secara terpisah atau sama sekali tidak mendapatkan akses ke pendidikan. Yang kedua, itu ada tahap integrasi. Tahap ini dimulai pada tahun 1960 sampai 1980-an, di mana pada tahap ini mulai ada sekolah inklusif, namun sistem dan programnya itu belum sesuai. Dalam tahap ini, program yang disusun itu siswa yang disuruh untuk beradaptasi dengan sistem, bukan yang sebaliknya. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap inklusif, di mana tahap ini dimulai pada tahun 1990 sampai sekarang. Tahap ini dimulai sejak adanya deklarasi Salamanca. Sejak saat itu, pendidikan inklusif mulai berkembang secara aktif dan program serta sistemnya sudah disesuaikan dengan sistem dan program yang sesuai dengan ketentuan program pendidikan inklusif. Manfaat adanya pendidikan inklusi yang pertama, meningkatkan rasa empati dan toleransi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, hak setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir itu untuk membangun masyarakat yang lebih menghargai adanya perbedaan. Mungkin sekian penjelasan mengenai pendidikan inklusif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.